Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kelima bulan Januari 2022 ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami masih diberikan kuat, sehat sampai hari ini, dan Engkau memelihara kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus HaMasiah, bahwa sekalipun kaya, Dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya oleh kemiskinan itu. Luar biasa saudaraku, bahwa Tuhan Yesus, Dia tadinya kaya menjadi miskin supaya kita yang tadinya miskin menjadi kaya. Hari ini saya berikan temanya Yesus kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Sekali lagi, Yesus yang kaya jadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Banyak orang punya pengertian bahwa kaya itu banyak rumah, banyak mobil, banyak uang deposito di bank, dan apa-apa dia bisa beli itu dianggap kaya. Tetapi kekayaan yang dimaksud oleh firman Yahweh ini buat kita bukan kekayaan secara materi. Sebab apa? Kekayaan dunia ini hanya sementara, karena dalam Matius pasal yang ke-24 itu dikatakan bahwa ayat yang ke-35 itu bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal selamanya. Jadi sebanyak apapun harta orang di dunia ini, itu tidak bisa dibawa masuk surga, dan itu tidak bisa membawa dia masuk surga. Tetapi kekayaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukan seperti itu. Nah, kita ingat saudara bahwa ada orang kaya yang sangat kaya, dia bertambah lagi kekayaannya, dia buat lumbung-lumbung yang baru, semua berkelimpahan dia. Itu dalam Lukas 12 ayat 18-1 dia berkata, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah karena semua harta ada padamu." Tetapi Yahweh katakan, malam ini juga nyawamu diambil. Jadi kita perhatikan di sini, harta yang begitu banyak ditinggal, tidak bisa dibawa. Gimana pun bagusnya rumahnya, mobilnya, waktu dia dikubur tidak bisa dibawa itu. Jadi kekayaan yang maksud di sini bukan kekayaan materi, tapi kekayaan rohani. Apa yang kekayaan rohani yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Yang pertama-tama kita tahu dia adalah rupa daripada Yahweh, atau dia adalah Yahweh, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Dia yang meskipun ada dalam rupa Elohim tidak menganggap bahwa menjadi setara dengan Elohim adalah sesuatu yang harus dirampas. Sebaliknya dia sudah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar berada dalam keserupaan manusia. Kita lihat di sini dia dalam kemuliaan Elohim, keserupaan daripada Elohim. Dia lepaskan itu, kemuliaannya, dia ambil seorang wujud menjadi seorang manusia dan menjadi hamba, menjadi pelayan. Betapa luar biasanya, yang tadinya kita hamba, yaitu hamba dosa, hamba hawa nafsu, hamba keserakahan. Dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam diri kita, kita dilepaskan dari perhambaan itu, sehingga kita menjadi kaya, kita boleh menjadi benar, menjadi kudus. Nah, dia juga menjadi kutuk. Tadinya dia orang kudus, orang benar, tetapi dia menjadi kutuk. Kenapa dia menjadi kutuk? Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Galatia pasal 3 ayat 13-14. HaMasiah sudah menebus kita dari kutuk Taurat dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab
telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib, supaya di dalam Hamasiah Yesua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Kita perhatikan, kita bukan turunan Abraham. Selain turunan Abraham seharusnya tidak bisa masuk surga. Tapi oleh karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menjadi kutuk, kita tahu kita diberikan keselamatan, dapat janji menjadi berkat dari keturunan Abraham, diberikan jaminan keselamatan. Jadi tadinya kita jangankan memanggil Yahweh bisa, ya, bertemu dengan Yahweh nggak bisa. Karena apa? Kita bangsa yang bukan pilihan. Tapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dia menjadi kutuk tadi, sehingga bangsa-bangsa lain pun yang bukan bangsa Israel, siapa yang menerima Tuhan Yesus, dia layak untuk menerima janji itu, masuk ke dalam kerajaan surga. Betapa kayanya surga yang disiapkan bagi kita itu, lantainya dari emas, temboknya dari permata, pintu gerbangnya dari mutiara. Di sana tidak ada lagi tetesan air mata. Di sana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Betapa kayanya kita dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang menjamin kekayaan itu bagi kita? Tuhan Yesus. Sebab dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita sangat bersyukur. Kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita, kita diperkaya. Apa kekayaan yang diberikan kepada kita? Kita tadinya tidak kudus, sekarang menjadi kudus. Kita tadinya menjadi orang yang najis, kotor, tetapi dibenarkan oleh tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Jadi kekayaan, dia tadi dari kaya menjadi miskin, sekarang kita tadinya miskin menjadi kaya. Maka kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, harusnya kita kaya. Apa kekayaan kita? Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, senang menolong orang lain, senang memberi kepada orang lain. Bukan kita senang untuk diberi. Karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan tubuh dan darahnya menjadi korban penebus dosa kita. Jadi kalau apapun yang kita miliki, seharusnya kita juga belajar untuk menolong sesama kita. Belum seberapa dibanding dengan pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu. Jadi kalau kita udah kaya, marilah kita menolong orang-orang yang susah. Ketika temanmu sedih, engkau hibur. Ketika temanmu sakit, engkau rawat. Ketika dia tidak punya makan, engkau beri makan. Ketika dia tidak punya minum, engkau beri minum. Itulah kekayaan yang kita harus bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus berada di kayu salib. Dia pun masih memberi pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah dalam keadaan rusak seluruh tubuhnya. Dia jadi korban untuk dosa kita. Dia masih belajar untuk memberi, menolong, mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Jadi ini pembelajaran penting bagi kita agar kita yang tadinya miskin, setelah kaya jangan menjadi sombong. Memang banyak orang kalau kita perhatikan tadi miskin, setelah kaya dia sombong. Waktu dia miskin nunduk-nunduk jalannya, setelah kaya kepalanya tegak, mengatur-ngatur orang. Itu maaf, itu secara duniawi. Tapi jika engkau kaya secara rohani, semakin engkau kaya, semakin engkau hidup kudus, hidup benar. Bukan engkau menghakimi orang lain, tapi engkau menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain. Bukan engkau mencaci maki orang lain, tapi mendoakan dia supaya berubah. Karena ada kehidupan pribadi Tuhan Yesus yang hidup dalam dirimu. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang sama seperti Tuhan Yesus.
Ketika ada orang lapar, dia kasih makan. Ketika orang sakit, dia sembuhkan. Itulah kekayaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka kalau Tuhan Yesus sudah hidup dalam diri kita, Roh Kudus sudah mengurapi kita, kita pun belajar. Kekayaan rohani yang kita miliki itu kita bagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya kekayaan rohani. Kalau engkau punya berkat secara jasmani, jangan engkau hanya menumpuk hartamu seperti orang kaya tiba-tiba dia mati. Kalau masih ada kesempatan bagimu untuk memberi, menolong kepada sesamamu, berbagilah. Siapa tahu mungkin besok kau tidak ada kesempatan lagi. Jadi biarlah kekayaan Tuhan Yesus yang dia berikan kepada kita, kita bagi kepada orang-orang di sekeliling kita dengan kasih, dengan perhatian, dengan begitu kita peduli kepada keadaan mereka, sehingga benar-benar kita berbeda dengan manusia kita yang lama, sebab kita sudah kaya di dalam Tuhan Yesus, kaya dengan kemurahan, kaya dengan kebenaran, kaya dengan pertolongan. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Biarlah melalui firman ini, kita semakin diperkaya dalam Tuhan Yesus, semakin kita menolong sesama kita, peduli kepada sesama kita, karena kita sudah terlebih dahulu ditolong, ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini. Biar kami yang tadinya orang miskin, melarat, sangat menderita karena dosa. Namun karena kasih-Mu ya Yesus HaMasiah, Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah menggantikan segala hukuman kami dan memberikan kekayaan bagi kami, yaitu Engkau mengembalikan kekudusan dan kebenaran, dan Engkau menjamin keselamatan kami. Maka kami juga yang sudah diselamatkan, mau menolong orang-orang yang belum diselamatkan. Kami mau membawa mereka kepadamu. Kami mau menuntun mereka untuk masuk di dalam kekayaan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Hidupkan dalam hati anak-anak-Mu, supaya mereka yang kaya rohani berbagi kepada orang-orang yang sedang mengalami kemiskinan rohani pada saat ini. Juga yang kaya secara materi mau berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga Engkau dipermuliakan. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Haleluya. Amin.